Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Prasetyo, NPM 2016 1021 5246. Di sini saya akan membawakan materi yaitu pengukuran kinerja supply chain management dengan pendekatan supply chain operations reference atau yang disebut SCORE. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan tersebut biasanya termasuk supplier, pabrik, distributor, toko, atau retail, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. Satu cara mengukur kinerja supply chain adalah dengan menggunakan metode SCORE atau Supply Chain Operation Reference. SCORE membagi proses-proses rantai pasokan menjadi 5 proses antara lain plan, sort, make, deliver, dan return. Plan di sini yaitu perencanaan. Nah, di sini sebelum produksi dimulai yaitu melakukan perencanaan baik perencanaan kapan mulainya produksi, perencanaan materialnya, biasanya disebut bill of material, terus setiap indikator memiliki bobot yang berbeda-beda dengan skala ukuran yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, diperlukan proses penyamaan parameter yaitu dengan cara normalisasi. Proses normalisasi dilakukan dengan rumus normalisasi Snorm-de-Boer, yaitu dengan S-norm dan kurung skor sama dengan SI min S min per S max min S min dikali 100. Atau juga bisa dengan SI min S min per S max min S min sama dengan skor kurangi 0 per 100 kurangi 0, di mana SI adalah nilai indikator aktual yang berhasil dicapai. S-min adalah nilai pencapaian performansi terburuk dari indikator kinerja. Sedangkan X-max adalah nilai pencapaian performansi terbaik dari indikator kinerja. Bobot indikator dikonversikan ke dalam interval nilai tertentu, yaitu dari angka 0 sampai 100. 0 diartikan paling buruk, 100 diartikan paling baik. Dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 1, sistem monitoring indikator kerja. Sistem monitoring di sini langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengukur kinerja SCM adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi matrik tiap level. Level 1 yaitu berupa proses SCM yang ada pada skor, antara lain plan, sort, make, deliver, dan return. Level 2 yaitu dimensi untuk pengukuran kinerja SCM. Dimensi yang digunakan antara lain reliability atau keandalan, responsiveness atau ketanggapan, flexibility, respon, cost, biaya, dan aset yaitu kekayaan. Level 3 adalah indikator-indikator yang berpengaruh pada tiap proses dan dimensi SCM perusahaan. Yang kedua, menghitung nilai normalisasi skor setiap metrik menggunakan proses normalisasi Snorm-de-Boer. Penyamaan skala nilai yang digunakan yaitu dengan proses normalisasi Snorm-de-Boer. Pada penelitian ini, penyamaan skala nilai dilakukan dengan model interpolasi atau normalisasi bobot dari indikator-indikator dikonversikan ke dalam konversi nilai tertentu yaitu antara 0 sampai 100. Misal, untuk pertemuan dengan pelanggan dengan nilai kinerja aktual SI 1 kali, maksimum S-max 2 kali, dan minimum S-min 0. Maka proses normalisasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. PR1 sama dengan 1 min 0 per 2 min 0 sama dengan skor min 0 per 100 min 0 dengan skor 50. Dapat dilihat dari tabel 2.
Identifikasi indikator tiap level dalam kinerja SM. Di sini terdapat 3 kolom yaitu proses level 1, dimensi level 2, key performance, sehingga dan skornya. Dan pada proses level itu ada plan, search, make, deliver, dan return. Pada tiap proses level, contohnya proses level 1 yaitu plan. Nah, untuk di level 2-nya yaitu ada reliability, responsiveness, dan asset. Nah, selanjutnya yaitu ada di KPI-nya. KPI dari plan terus ke dimensinya itu bermacam-macam. Misalkan dari reliability, KPI-nya ada 2, yaitu pertemuan dengan pelanggan dengan skor 50 dan juga waktu mengidentifikasi karyawan dengan skor 100. Dan seterusnya untuk proses level 1 baik itu score, search, make, deliver, dan return itu mempunyai dimensi atau level 2 dan KPI-nya masing-masing. Pembobotan dengan AHP. Tahap awal yang dilakukan dalam pembuatan ini adalah dengan membuat kuesioner perbandingan berpasangan atau pairwise comparison yang diisi oleh masing-masing responden yang berkaitan. Misal di sini dilihat di tabel berikut yaitu ada kolom proses level 1 bobot, dimensi level 2 dengan bobot, dan KPI dengan bobotnya sendiri. Jadi pada masing-masing level ini terdapat bobotnya masing-masing. Misalkan ini plan mempunyai bobot 0,127. Nah, terus untuk dimensi level 2 ini ada bobot 0,400, 0,251, 250 maaf, 0,330. Dan pada KPI-nya juga terdapat bobot masing-masing. Misal seperti pertemuan dengan pelanggan mempunyai bobot 0,75, waktu mengidentifikasi kinerja karyawan ada bobot 0,250. Dan untuk pada level-level selanjutnya juga sama seperti proses level 1 search ada bobotnya masing-masing dan seterusnya.